balok komposit. Jadi sebenarnya ada lagi namanya khusus yang elemen lentur murni ya. Mana ya? Kolom. Jadi kalau kita membahas tentang struktur lentur, karena balok komposit itu juga dia mengalami lentur, gitu kan? Tapi gabungan dari beberapa material. Tapi kalau yang ini, yang balok komposit, ya mungkin saja material kayak misalnya steel deck dengan betonnya sendiri ya. Nah, kalau ada juga yang pembahasan tentang struktur lentur. Jadi, misalnya struktur lentur yang misalnya terjadi pada balok ya. Nah, elemen struktur lentur itu kan pasti dia menahan atau memikul beban yang tegak lurusnya ya terhadap sumbu memanjangnya atau longitudinalnya ya, itu namanya struktur lentur balok. Nah, perilaku elemen struktur ini biasanya kalau kita tahu dia itu didominasi oleh momen lentur dan gaya geser. Itu prinsip dasar ya, momen lentur dan gaya geser. Kamu juga flashback lagi ke belakang, kita bicara tentang mekanika bahan, ada karena adanya beam, misalnya benda padat ketika dibebani beban luar, itu akan muncul tegangan akibat momen lentur, tegangan akibat geser, gitu kan? Nah, perilaku elemen lentur itu didominasi oleh itu yang saya sampaikan tadi, momen lentur dan geser. Nah, besarannya itu tergantung apa? Kondisi perletakan sederhana ya pada ujung elemen kondisinya tersebut, atau biasa kita sebut dengan boundary condition. Ya, nah kalau kita lihat itu lentur ya. Kalau kolom ya pasti lebih dominan adalah tekuknya. Nah, tekuk juga bisa terjadi pada momen lentur, gitu kan? Tekuk apa? Tekuk arah lateral. Jadi kayak semacam ketika kita beri beban, itu dia bisa menekuk. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran? Halo? Kedengeran, Bu? Ya, oke. Nah, terjadi juga tekuk, bukan hanya pada kolom, gitu kan? Jadi lentur juga terjadi tekuk, ya. Namanya tekuk arah lateral. Sehingga apa? Kita berikan pengaku. Pengaku, misalnya kamu lihat di jembatan-jembatan, biasa disilang-silang itu pengakunya ya. Supaya apa? Tidak terjadi tekuk arah lateral, seperti itu ya. Itu harusnya kalian pelajari. Itu di struktur lentur murni ya, lentur murni. Kalau di komposit, kalau di lentur murni ada namanya klasifikasi penampang lentur, ya, klasifikasi penampang kompak, gitu kan, klasifikasi penampang non kompak dan langsing. Nah, kalau profil kompak, jadi kita pakai profil apa, kita harus cek itu dia kompak, tidak kompak, atau langsing. Nah, biasanya kalau kompak itu dia range-nya, kalau tidak salah itu dia dia lebih kecil daripada lambda P, gitu kan, lambda P. Kalau non kompak di antara lambda P dengan lambda R. Itu kompak dan non kompak. Kalau langsing pasti lebih besar dari itu. Nah, terus ada namanya juga plastik buckling, gitu kan, inelastik, kegagalan balok itu. Sehingga kita perlu pasang lateral torsional buckling kayak gitu-gitu kan, kondisi keadaan batasnya, kondisi yieldnya, LTB-nya itu semua ada di dalam SNI. Saya bingung, flange apa gitu ya, flange local buckling kali ya, itu kamu cek kembali ya. Nah, itu semua adalah semua di SNI. Perhitungan struktur lentur dan tahapan-tahapannya pun sudah ada di dalam banyak di buku-buku. Nah, yang kita bahas ini di kompositnya. Komposit dia juga pasti dia mengalami lentur ya. Mananya? Coba kita lihat. Balok komposit. Jadi kalau balok komposit itu biasanya terkait dengan tekuk lokal elemen ya. Mana ini di sini ya? Balok komposit. Nah, kalau biasanya kalau kita perhatikan di komposit ini kan dia menyampaikan bahwa elemen struktur komposit merupakan struktur yang terdiri dari dua material ya atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda. Ya, bahan yang berbeda ya bisa saja beton dengan baja digabungkan menjadi kesatuan sehingga menghasilkan
sifat gabungan yang baik gitu kan. Atau mungkin bisa juga kayu dengan material apa di atasnya, terus kita kasih pakai pengaku gitu kan, sambungan, sehingga menjadi struktur yang komposit. Jadi ketika diberi beban, dia bekerja secara bersamaan, seperti itu ya. Terus elemen struktur komposit juga menerima beban tekan, ya, tekan dan lentur yang disebut dengan balok komposit. Adapun beberapa contoh yang kita lihat di sini, contoh balok komposit, kamu biasalah ya, PKL udah ya, KKN, kuliah kerja nyata, kamu lihat di situ struktur bangunan-bangunan yang berlantai, misalnya berlantai banyak, dia memasang steel deck, kemudian baloknya itu adalah profil IWF gitu kan, ketika digabungkan menjadi satu kesatuan, fungsi shear stud-nya ini ya, shear konektornya. Agar apa ini dipakai ini, dipasangkan ini, agar sistem ini dapat berperilaku sebagai komposit. Nah, kalau seandainya tidak dipasang ini, ada part steel deck, terus baloknya kita tidak pasang ini, maka apa? Tidak terjadi fungsi perilakunya tersebut. Nah, jadi baloknya, sistem baloknya apa? Dia hanya sekedar digunakan sebagai pertambatan saja, hanya sebagai penopang begitu ya. Kalau seandainya tidak dipasangkan. Jadi ketika dia dipasangkan, dia bisa berperilaku sebagai komposit. Nah, dek baja ketika dia dipasang ini, dia berfungsi sebagai backisting permanen ya. Backisting permanen platnya. Pada saat kita mengecor ya, beton dicor ke dalam situ. Nah, selain itu pengurangan volume juga terjadi karena kan ada coakan ini mengurangi volume ini. Di dalam penelitian dia menyampaikan bahwa penghematan volume beton itu sekitar 10-15%, gitu kan. Nah, terus kemudian plat ini kita desain sebagai plat satu arah. Sistem platnya itu plat satu arah ya, perilakunya. Ya, bukan plat dua arah. Karena ada syarat plat satu arah dan plat dua arah ya. Kamu buka lagi di buku betonnya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini juga ada beberapa. Jadi ada beberapa penelitian. Kayak teman saya itu dia bikin kolom ya. Jadi ini baja, selimutnya baja, kemudian diisi kolom, diberikan beban tekan. Jadi ini dia terjadi tekuk, jadi kuat banget ini ya. Jadi fungsinya ini dia bekerja secara komposit, satu kesatuan ya. Dia dipasang tulangan tetap di dalamnya ya. Tapi diberikan lagi tambahan baja seperti itu ya. Nah, dia diberikan aksial tekan, kemudian kita lihat bagaimana perilakunya. Begitupun untuk yang lainnya. Kemudian, nah ini untuk faktor ketahanan ya. Kalau yang ini kalian sudah tahu ya, informasi mengenai berat satuan ya, berat per volume ya. Berat dalam satuan kilogram per meter kubik ya. Kalau misalnya untuk beton bertulang, makanya kenapa kalau kalian mix design gitu kan, kita harus cek berat betonnya 2.400. Jadi ketika kita hitung kebutuhan bahannya, pasir, kerikil, fine agregat, coarse agregat, water, semen gitu kan, itu ketika kita totalkan itu range-nya 2.200 sampai 2.400 kg per meter kubik. Di bawah dari 1.800 itu sudah kategori beton ringan, seperti itu ya. Di bawah 1.800 sudah kategori beton ringan. Jadi beton bertulang ya range-nya itu massa jenisnya ya. Nah, tapi ketika kita mix design, hitung proporsi campuran, itu volumenya kita hitung dalam 1 meter kubik gitu kan, berdasarkan by volume. Jadi misalnya, jadi kita harus tahu berat jenisnya berapa, berat isinya berapa. Jadi berat dibagi berat jenis kali 1.000 itu ketika kita total harus sama dengan 1 meter kubik. Ketika kita tidak sama dengan 1, kita kontrol kembali, cek koreksi. Jadi 1 per kelebihan tadi misalnya 1, sekian dapat 0,00 sekian, itu dikalikan lagi dengan beratnya. Jadi harus sama dengan
volume 1 meter kubik begitu ya. Itu kalau kita mau memang tidak pakai ready mix ya. Untuk beton bertulangnya ini kita ya kaitkan lagi dengan bahan bangunan gitu kan. Nah, di situ kita mau tahu bahwa beton itu kan kuat terhadap tekan gitu kan. Kalau baja tulangan dia unggulnya ditarik. Beton lemah terhadap tariknya, maka dari itu dipasangkan mereka kawin antara beton dengan baja supaya apa, kekuatannya ini bagus gitu kan, dikawinkan mereka beton dengan baja dikawinkan agar memiliki kekuatan yang optimal seperti itu. Jadi kalau kita pasang balok, kita bikin balok skala 1:1 tanpa tulangan, percuma. Ketika diberi beban statik gitu kan, lain lagi beban dinamik ya. Kalau dinamik beban berulang-ulang ya. Kalau statik satu kali gitu kan, sampai dia Pmax dengan P-filer gitu kan. Kalau tidak pakai tulangan langsung dia pecah gitu kan. Nah, tapi kalau ada tulangan, ketika kita pasangkan gitu kan, dia akan mengalami retak di bagian bawah gitu kan. Retak bawah sampai retaknya menjalar, tulangannya nanti yang berfungsi. Begitupun prinsipnya juga pada steel deck balok komposit gitu ya. Ketika dia diberikan beban, tapi sayangnya, bukan sayang ya, ketika kita lanjut studi, ambil tentang struktur-struktur yang besar itu kendalanya di mana? Kita ini sebagai pintar anak bangsa ya. Kendalanya di mana? Di biaya. Kita mau bekerja tapi biayanya lagi. Bayangkan aja kalau kita bikin balok kayak teman saya, teman studi S3, dia perkuatan struktur ya. Dia bikin balok skala banding 1:1 ya, dia 3 meter. 3 meter saja dia bikin 12 variasi. Gitu kan? Ya jadi satu variasi satu jadi 12 balok. Bayangkan 12 balok itu sudah berapa ratus juta habis. Itu kendalanya kita kan. Itu kalau bagus kalau dapat hibah. Tapi kalau dana pribadi, gaji di Indonesia tahu. Pendidikan S3 minim, gaji tidak sesuai kan. Bahkan UMR. Ya, tuntutan kita gede, gaji tidak sebanding. Itulah keluhannya ya. Banyaklah keluhan profesor seperti itu. Tidak diperhatikan. Apalagi seperti adik-adik ini sekarang. Bayangkan, UGM saja itu kalau tidak salah 2 atau sampai 3 kali wisuda dalam setahun, Unhas 3 kali, belum lagi ITB, belum UI gitu kan, belum Trisakti, belum swasta yang lain, belum lagi swasta di pedalaman gitu kan, berapa ribu jumlah lulusan, jumlah alumni yang keluar, sedangkan lapangan kerja itu daya serapnya hanya misalnya yang keluar 10.000, daya serap lapangan kerja hanya 100. Luar biasa kalian effortnya. Jadi memang jangan asal kuliah deh, pintar-pintar lah kita ya, jangan juga monoton di pelajaran ini. Bagaimana lah kita bisa meningkatkan skillnya kita ya. Sekarang kan zamannya sekarang sudah canggih. Bagaimana caranya? Tapi dengan cara mendapatkan uang jangan juga yang kayak model di TikTok itu. Dengan cuma joget-joget begitu dapat uang, tidak bisa. Kita memang akademisi engineering, bagaimana caranya kita bisa belajar baik, belajar bisa mengembangkan diri, jangan hanya di mata kuliah ini, mata kuliah yang lain, skill luar lah gitu kan, bisa dikembangkan. Tapi tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, kembali lagi ke beton bertulang. Beton bertulang tadi kita kawinkan dengan baja gitu kan, agar memiliki kekuatan yang optimal. Itu tadi yang saya sampaikan, riset-riset yang ada di dalam negeri. Tapi kalau riset-riset yang di luar, itunya sekarang main di nano-nano gitu kan, main di durability, bikin beton-beton kecil, kayak material-material itu loh kan. Bikin material maju bahasanya tuh, itu kayak di Jepang dia bikin mungkin dengan sampah-sampah makanan, bagaimana dicampurkan ke dalam beton tapi diolah dengan baik gitu kan, serat-serat alami, nano-nano, durability ketahanannya bagaimana terhadap ion klorida, bagaimana tahan terhadap temperatur yang tinggi. Jadi kalau kadang itu orang-orang struktur, sudah hebat. Kalau ini padahal itu mereka itu nelitinya yang kecil-kecil karena akan berdampak ke 50 tahun yang akan datang. Seperti itu. Mereka bikin beton. Nah, bikin beton ini kita uji bagaimana
permukaan betonnya, ketika kita lakukan scanning SEM-nya, kita uji materialnya, uji XR Florence-nya, itu bagaimana sifat kimianya, itu banyak. Itu tuh yang mainnya begitu sekarang riset saya lihat ya, yang terindeks Scopus. Nah, ini kita kembali ya, biasanya kan orang-orang yang saya lihat yang praktisi, model-modelnya, kalau kita sebagai peneliti, dosen memang harus mainnya ke situ, material maju, material kita menciptakan, mengcreate, oh ada beton yang bisa apung kayak Lisa gitu kan, beton, oh geopolimer, nanti penerapan. Jadi tidak hanya diterapkan untuk sekarang, ini kita teliti terus, mungkin diterapkan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, sama halnya mobil listrik, itu tuh sudah diteliti sebelum-sebelumnya kan. Begitu. Kalau ini kayak misalnya berat jenis, isi beton bertulang sekian, ini sudah template dia. Sudah ada, tinggal kita gunakan rumus mana yang kita pakai dalam mendesain. Oh, tegan akibat momen. Rumusnya adalah tegangan sama dengan M kali Y per I. Tinggal kita masukin saja. Ada strukturnya, sendirol, sederhana, momennya 1/8 Q kuadrat. Tinggal kasih masuk momen, Y-nya itu serat atas dengan serat bawah, jaraknya terhadap garis netra. Tinggal dimasukin dibagi I, inersia sumbu kuatnya. Itu kan tinggal masuk, template namanya. Tapi kalau kita sudah level yang lebih tinggi, itu kita menciptakan. Seperti itu. Bahkan di ITS itu sekarang teman saya dosen ITS dia lagi bikin beton yang bisa diputar 360 derajat, elastis sekali ya, seperti itu. ITS itu hebat juga mereka dosen-dosennya, jadi dia bikin beton sampai bisa diputar. Kan biasanya kalau kita beton dikasih saja lendutan begitu sudah crack, dia bikin kondisi elastis betul sampai bisa diputar 360 derajat. Nah, itu dari mana? Riset. Seperti itu. Dia tidak mengikuti template, dengan trial, coba-coba, ada ide apa. Ide yang masuk di kepala itu karena apa? Sering membaca, sering melihat. Gitu kan? Sering membaca, sering melihat paper-paper. Oh, yang sedang di booming ini diteliti apa? Di luar. Gitu kan? Di luar seperti apa. Kalau saya saat ini ya tentang serat. Fokusku saya karena dosen-dosen itu beda-beda punya keahlian. Kayak Bu Lisa, dia tentang material apa ya, eco-green. Bu Liana tentang geopolimer. Kalau saya sekarangnya dulu tentang pemanfaatan limbah berubah ke serat-serat semua. Karena pengennya itu nanti ada profesor di bidang ini. Kalau misalnya profesor di bidang geopolimer, kamu tanya Bu Liana. Profesor di bidang serat, oh kamu tanya Bu Ade, kayak gitu. Jadi memang kita sekarang difokuskan, dibentuk sama peraturan seperti itu ya, didesain seperti itu. Jadi enggak boleh double, oh ada geopolimer, saya geopolimer juga enggak. Jadi kita sudah terbagi-bagi. Mungkin ada yang bagian perkuatan, gempa, oh kamu larinya ke Pak Usman. Perkuatan larinya ke Pak Fahmi gitu kan, dia struktur, jadi dia nanti risetnya main di struktur-struktur yang besar gitu. Kalau kami ya mainnya di mikro-mikro, SEM bagaimana sih perilakunya beton ketika dia kimianya ditambah ini, bisa nggak nanti kita produksi massal dengan skala besar gitu kan, itu semua dari riset. Nah, ini pun angka-angka semua yang tercantum di depanmu 24.400 tidak serta-merta langsung ada, semua by riset sehingga muncullah angka-angka ini, gitu kan. Terus kita lihat faktor ketahanan, ya begitu pun ini faktor ketahanan 0,9, 0,75 itu by riset, gitu kan. Nah kalau mereka yang orang-orang praktisi ya tinggal menggunakan ini. Oh, faktor ketahanannya untuk tarik aksial 0,9, tinggal kasih masuklah di rumus-rumus itu. Sudah ada SNI-nya, peraturannya, tinggal dia pakai. Seperti itu ya. Nah, ini menurut ISC 2010 ya. Ini saya kutip dari bukunya Werianto Dewa Broto ya. Ini profnya bagus juga, UPH beliau. Saya suka ini tulisan-tulisan beliau. Faktor tahanan pada komponen struktur ya. Ini kalian sudah tahu lah belajar di beton. Terus steel structures material, ini mutu dari materialsnya.
misalnya diketahui BJ37, FY-nya berapa, kondisi yielding-nya berapa, kondisi ultimate-nya berapa, ILC36 gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh yang kita bisa lihat real di lapangan ya. Kalau kamu bisa ya kamu bisa foto-foto. Ternyata ini pada tahun 1930 itu konstruksi komposit sudah ada. Itu dibuat. Jadi kayak kita di Indonesia dijajah sama Belanda, itu mereka sudah ada bangun struktur-struktur yang begini, bahkan lebih kuat gitu kan. Sudah mereka lakukan sebelum orang tua kita lahir mungkin ya. Tinggal kita bagaimana kita kembangkan. Mungkin dulunya model series konektornya lain, dia bergerigi kah, kita menciptakan dengan hal yang baru. Tapi bagaimana nanti perilakunya ketika dia diberikan pembebanan. Itu kan inovasi, novelty juga kan, seperti itu. Nah, ini juga. Jadi steel deck juga bentuknya bervariasi. Ada yang bentuk seperti ini, ada yang bentuknya lebih pipi lagi. Ketika dipasangkan itu bagaimana perilakunya itu mesti bisa dihitung, atau kita bisa juga selain dihitung kita bisa lakukan studi eksperimental di lapangan. Coba kita bikin 1 meter kali 1 meter plat gitu kan, pasangkan mungkin baja kecil gitu kan, baru kita kita kasih pembebanan dengan kayak uji di lapangan gitu kan, bagaimana karakteristik mekaniknya. Seperti itu. Nah, untuk kalau steel deck, data-data yang kamu ambil bisa kamu analisis ya. Apa ya? Tunggu dulu, saya lupa brosurnya apa ini. Ada kayaknya aturannya ini. Nanti coba kamu searching ya. Saya minta kalian searching aturan-aturan perhitungan di plat ini ya. Plat steel deck-nya ya, bukan balok. Ini khusus plat steel deck ya. Nanti di PBS kalian pelajari hitungan plat steel deck-nya bagaimana. Tapi kita kalau di beton, buku SNI beton, dia sebagai plat satu arah. Tapi memang ada peraturan sendirinya ini dalam berhitung tegangan-tegangan, momennya gitu. Kemudian balok komposit deck baja gitu kan, kita bisa lihat di SNI 1729 yang terbaru. Kalau ada ya monggo kalian bisa cari ya, bisa lihat sama lah ya. Ada syaratnya untuk angkur steelnya berapa, terus tinggi rusuk nominalnya tidak lebih besar dari 75 mili. Berarti tidak lebih besar dari 75-80 enggak ya, di bawah itu ya 75-70 ya tingginya. Itu nanti untuk perhitungan yang lebih detail lagi, menghitung momen-momennya ya. Terus tadi faktor ketahanan yang tadi saya sudah sampaikan di sebelumnya 0,9. Untuk desain faktor beban kerja apa ya DFBK ya, ini beban terfaktor atau LRFD, terus omega 1,67 untuk ISD desain kekuatan izin. Kedengaran suara saya? Kedengaran? Bu. Kok enggak nyala tiap saya ini, kayaknya mati deh. Oke. Untuk perencanaan dasar balok komposit ya kita harus hitung dulu lebar efektifnya berapa gitu kan. Untuk interior, eksterior sudah ada ya, lebih kecil atau sama dengan L/4. Kalau eksteriornya berapa gini kan, interiornya, eksteriornya untuk menghitung lebar efektifnya. Kemudian kuat lentur nominalnya. Kuat lentur nominalnya kita hitung dari syarat H per TW lebih kecil atau sama dengan 3,76 akar dari E per FY gitu kan. Itu kategori penampang kompak ya. Kalau dia lebih kecil ya, dari 3,76 E modus elastisitas dibagi FY. Ya, ini plat badannya kalau kita pakai profil IWF kita
berapa tingginya, berapa tebal webnya, terus kita cocokkan atau dia harus lebih kecil gitu kan. Nah, itu masuk kategori klasifikasi kompak. Apa ke dalam bahasa kompaknya adalah dia stabil. Dia ya, dia stabilitas, dia stabil ya profilnya. Dia tidak langsing. Kalau dia lebih besar dari 3,76, dia profilnya langsing. Badannya lebih gede, panjang gitu kan, profil langsing sehingga perlu diperhatikan apa tekuknya, tekuknya ya. Kalau H per TW lebih besar dari 3,76, nah ini lebih besar bukan sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan tidak ya. Nah, itu bisa dikategorikan klasifikasi non kompak atau langsing. Nah, apa dalam dalam maksudnya bahwa jika dia dibebani sebelum mencapai kondisi plastis atau tegangan lele itu akan mengalami kegagalan stabilitas. Ya, tadi mana yang ngajar dulu? Mana nih? Kita nih. Datang ke jam 5. Iya, terserah kan dia udah ngajar bilang mami ngajar. Ya, jadi menghitung tadi udah sampai di mana ini saya bingung. Ya, jadi dia akan mengalami kegagalan stabilitas gitu. Tekuk lokal dia itu akan terjadi tekuk lokal. Jadi dari langsing toh. Jadi kalau misalnya kayak begini, kan maaf ya, ini nih kan dia langsing. Jadi H per TW-nya. Ini H-nya gitu kan. T-web salim dulu nanya. Ini T-webnya, ini webnya ya. Badan, flange itu sayap. Ini flange. Kalau ini flange sayap. Nah, ini T-web. Ya. H per TW lebih besar 3,76. Nah, ketika kita pasangkan ini profil kan ada pasti beban di atasnya, ada bebannya kamu gitu kan, bebannya Kesar, bebannya Gani di atas tuh, dia duduk di sini. Itu kan nanti kalau semakin bebannya berat, ini lama kelamaan menunggu waktu, itu kan dia akan mengalami terjadi tekuk begini ya, tekuk. Jadi tekuk lokal. Makanya biasa kita pasang pengaku juga ya. Nah, dari tahapan perhitungannya, kalau kita lihat, nah itu berdasarkan SNI. Kalau penampang plastis, kan tadi ada bahasanya tadi penampang apa sih? Penampang plastis dan penampang elastis ya. Nah, kalau penampang plastis, kita lihat bahwa apa namanya tegangan-tegangannya itu kita mesti berdasarkan prinsip ini. Kondisi plastis ini ada tiga prinsip ya, yaitu kondisi di mana sumbu netral plastis di dalam sayap beton, mana di dalam ya ini contohnya ya, di dalam sayap beton netral plastiknya ya, terus sumbu netral plastis di dalam sayap baja, ya ini baja ya. Yang kedua di dalam webnya, plat badan ya, di baja plat badannya. Ini. Ini case A. Case B. A itu nanti tensionnya dia lebih kecil daripada kompresifnya. Dia tariknya lebih kecil. Kalau yang ini, case B ini case A ya. Kalau case B, tensionnya lebih besar dibandingkan kompresifnya. Kalau case C,
tensionnya juga lebih besar dibandingkan kompresifnya. Jadi ini keduanya ini lebih besar tariknya di bawah ya, ini tekan. Ya, ini tekannya, ini kompresifnya lebih besar kalau, tapi tariknya yang kecil kalau di daerah case A. Nah, untuk di daerah case A sendiri, netral aksisnya itu berada di betonnya. Nah, dengan rumus apa kita menganggap bahwa C itu kompresif tekan dengan tension itu sama. Berarti apa? C sama dengan T. Ya, C itu 0,85 dikali FC frame. Kalian dengar saya toh? Hai adek, kali A. Dengar nggak? Jelas kok, Bu. Kali Jelas, A. jelas, Bu. Oke. T itu tensionnya berarti berpengaruh di bawahnya. Berarti AS-nya. Luas, bukan luas tulangan, luas baja profilnya ya. AS kali FY. Nah, dari sini sehingga kita bisa cari tinggi blok betonnya. A berarti AS kali FY gitu kan. AS kali FY dibagi 0,85 F aksens ya, ini mencari tinggi blok betonnya. Coba kita lihat. Ya ini ya. Ini. Nah, untuk mendapatkan dia posisi di case A, itu jika apa? Jika tinggi blok betonnya, makanya kita hitung tinggi blok betonnya ini. Ya. Itu lebih kecil dibandingkan T konkretnya, gitu kan. Untuk mendapatkan T konkret dari mana? Dari sini kita T konkret. Nah, ini. Kalau seandainya plat bajanya dia dipasang paralel sejajar dengan baloknya, maka T konkretnya itu adalah Y konkret adalah tebal plat, misalnya minimal 12 cm. Kalau tebal plat misalnya di floor deck paling atas, ya paling 10 cm. Ya, karena tidak ada beban-beban berat ya. Tapi kalau tiap lantai ya minimal 12 gitu kan. Kalau 14 terlalu gede, 14 cm itu terlalu gede. Makanya kenapa kita desain beton itu, saya tugas akhirku tentang itu ya, perbandingan antara plat konvensional dengan plat steel deck. Jadi ketika saya pakai plat konvensional, ini platnya gitu kan, dapat tebal plat 15. Coba saya pasang balok anak lagi deh. Jadi semakin balok anak dipasang lagi semakin banyak gitu kan, maka tebal platnya itu bisa menipis karena kita desainnya sebagai plat 2 arah kan, gitu kan. Kita pasang balok anak ini BA ini BI balok induknya gitu kan, saya mau pasang sini, jadi ya bisa sekitar 10, sekian sampai 12 ya, kita pakai 12 itu. Jadi kalau 14 15 ya tambah balok gitu ya, balok anaknya. Nah, Y konkret ini berurusan juga. Y konkret ini dikurangi HR per 2. HR itu adalah tinggi rusuk. Di dalam SNI menyampaikan bahwa tidak lebih dari 75 mili. Nanti kau lihat brosur-brosurnya ya. Terus kalau kita pasang tegak lurusnya, maka T konkret sama dengan Y konkret dikurangi tinggi rusuknya, seperti itu ya. Ini ada di bukunya Abigail. Saya ambil di bukunya Abigail ini. Nah, sehingga apa? Ketika kita menggunakan case A, jadi momen nominal sama dengan, gitu kan? Momen nominal sama dengan C kompresif kali Y. Itu atau, gitu kan? Atau karena sama ya. T kali Y. Y-nya kita dapat dari mana? Dari sini. Yaitu jarak dari 1/2A-nya, sini 1/2A sampai dengan 1/2 dari D-nya. D tinggi badan ya.
Sehingga Y-nya ini kita bisa pakaikan rumus D dibagi 2 ditambahkan HR, kita lihatin karena dia ada ini HR-nya ini dia pakaikan HR ya. Kalau seandainya dia tidak pakai HR ya nggak usah. Kamu lihat bagaimana model gambarmu tuh langsung saja gitu kan, langsung begini. Oh, berarti ilustrasi ilustrasi gambarnya ini PNA-nya ya udah kita gambar gitu kan. Di gini kan baru lihat lagi apa namanya langsung ini ya. Oh, ini T-nya, ini C-nya kan. Berarti yaitu ditambah HR tambah TC dikurangi A per 2. TC-nya HR gitu kan. Terus ditambah TC-nya, jadi totalnya ini HR tambah TC, jadi dia segini ya. Dikurangi A per 2, seperduanya, dapatlah Y-nya. Sehingga C kali Y atau A kali Y itu sama dengan momen nominal. Nah, kalau ini AS kali V, maka dia di sini adalah T ya. Karena kan tadi T sama dengan AS kali Y. AS kali FY ya maksudnya. Nah, ini Y. Tapi kalau C kali Y atau C kali Y, maka itu 0,85 kali efisiensi kali A kali B sama dengan dikali Y. Ya. Atau 0,85 kali efisiensi kali AC. AC kan rumusnya tinggi kali ini kan lebarnya. Seperti itu. Nah, jadi tapi sebelum menuju ke KSA, kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya apa? Bahwa A lebih kecil dari TC atau A lebih kecil dari T, gitu kan. T itu adalah tanpa tilde, gitu kan. T ini, plat solid dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? TC itu tebal plat beton, gitu kan. Kalau T itu adalah tebal plat beton solid tanpa dip baja. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dek, untuk SA-nya? Nah, untuk SA sampai di situ ya. Kita stop hari ini. Jadi pelajaran untuk balok kompositnya kita selesaikan tadi itu apa namanya analisis momen nominal, case A, case B, case C, terus cara cari plastis itu plastis ya, terus cara elastis, di mana kita hitung nanti inersia kompositnya sehingga kita hitung M-nya momennya pada serat atas berapa, momen pada serat bawah berapa gitu kan. Di daerah sayapnya, flange atasnya, flange bawah untuk beton, flange atas untuk baja. Sehingga kita bisa hitung gambar tegangannya. Paling di situ sampai situ aja. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Kok pada diam? Halo? Mana ini? Suaranya kalian on cam ya? Halo? Kalian on cam? Syahdan? Mana Syahdan? Tapi kalian dengar, ngerti tadi yang saya sampaikan? Azara ngerti nggak? Ngerti? Ngerti? Saya kasih soal, kalian mendesain balok, ya, balok komposit, tapi cari pertanyaannya adalah cari momen nominal dengan menggunakan case A, coba. Ya, case A dulu. Ya, kalau case A banyak ya, cara plastis ya. Cara plastis, tapi hitung bagaimana caranya untuk mendapatkan case A.
gitu kan. Kamu cari di brosur pakai bondek apa, terus kamu pasangkan dia dipasang sejajar atau tegak lurus sehingga muncullah tebal konkritnya. Kemudian apa namanya, kamu cek nilai tinggi blok betonnya gitu kan. A-nya, jika A-nya lebih kecil dari T berarti dia masuk di case A. Kalau A-nya lebih besar berarti dia masuk di case B atau case C, seperti itu. Ya, kamu desain baloknya tapi masuk kategori case A. Oke, itu tugas pertama ya. Terus cari brosur, kemudian cari peraturan yang menganalisis tentang steel deck. Plat steel deck, bukan plat beton ya. Kalau plat beton kan kita bisa pakai plat satu arah, dua arah ya. Berdasarkan RS ini ada peraturan lain kalau nggak salah ya. Pernah saya share di senior kalian. Ya, cari peraturannya itu, kemudian nanti minggu depan kamu tunjukin ke saya, terus coba kamu kerjakan itu soal yang saya suruh ya. Seperti itu. Ada yang lagi mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Rian? Rian angkatan Berarti tugas 4 aja tugas Kenapa deh? Ya, di kertas saja kamu bikin, tapi kamu mendesain, oh, saya mau balok ini deh, jarak antar baloknya sekian, gitu kan. eh Profil IWF kamu rencanakan, kamu desain sendiri profil IWF-nya berapa, gitu kan. Terus plat steel deck yang saya mau gunakan yang mana, kamu desain lah. Oke. Jangan terlalu besar juga baloknya ya. Bagaimana caramu mendesain dengan melakukan pendekatan? Banyak, bisa tanya Google. Cara mendesain, kalau kita ini kan biasanya ada gambar, data-data diketahui itu menganalisis. Kalau mendesain belum ada ada gambar tapi kita belum tahu dimensi berapa yang digunakan, tebal berapa yang digunakan. Kira-kira kalau saya pasang IWF misalnya 800 itu kan terlalu besar dengan tebal plat hanya 12 cm kan, makanya kamu desain bagaimana caranya. Sama kakak. Belas ini tuh, untuk itu dengan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan, Adek? Ada yang mau ditanyakan? Kakak Wardah mau foto. Azara? Azara? Zara? Kaisar? Azara bisa minta tolong di ini, screenshot ini. Hari ini, pertemuan kita. Boleh, Ibu. Ya, ya. Siapa saja yang hadir? Kalau nggak salah ada yang minta izin ya. Iya, Robert. Screenshot hari ini. Ini Shadow ada nggak sih orangnya? Kemudian nanti minggu depan kita bahas lagi untuk case B dan case C-nya ya. Case B, case C, terus hitung inersia kompositnya sebenarnya sedikit sih kalau ya. Kalau komposit. Makanya biasa 2 hari tuh saya kalau ngebut udah selesai semua. Tapi enggak apa-apa lah. Case B, terus kita masuk case C. Setelah itu ya sembari kita hitung inersia kompositnya, baru cara elastis. Ya udah finish sampai berapa pertemuan lagi kita ini. Kemarin saya ngutang ya 1 kali ya, enggak masuk. Ini kan penggantian kemarin Jumat kemarin. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Kemudian tolong Zahra ya yang WA saya untuk ini. File yang hadir hari ini ya, di screenshot ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang. Salam, terima kasih, Bu. Salam, terima kasih, Bu.
Ibu.